Alhamdulillah. Nah, itu Ayah Bunda ya, cuplikan yang dibuat oleh tim serta Ustadz Ari Abdullah. Dan mari kita sama-sama kita sapa beliau dengan settingan yang baru ya Ayah Bunda ya. Kita sapa kepada Ustadz Ari Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tian, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah siap Ustadz dengan menggunakan setelan yang berbeda? Insya Allah, insya Allah. Baik Ayah Bunda, apakah sudah siap untuk pembelajaran malam ini? Insya Allah Dengan siap. suara kecil, Ustaz. Siap. Baik Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita persilakan kepada Ustadz Ari dan kita dimulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan pembelajaran malam ini. Silakan Amin. kepada Ustadz Ari Abdullah untuk memulai. Tafadol masykur Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Kang Tian yang sudah membawa acara. Dan kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini sedikit agak terharu juga ya. Tadi melihat cuplikan settingan ya. Ini kita berdua sama Kang Tian waktu itu sambil menunggu orang yang set up studio pada malam hari ini yang Ayah Bunda lihat. Ini tentunya sebagaimana yang sudah kita janjikan ya, bagi Ayah Bunda yang sudah support kami, sudah memberikan hartanya untuk beramal jariah, dan alhamdulillah pada malam hari ini, padahal rencananya bulan depan ya, tapi alhamdulillah minggu ini sudah direalisasikan secara keseluruhan. Device yang kita gunakan device yang betul-betul high quality insyaallah ya. Baik, gimana suaranya Bapak Ibu sekalian? Jelas suaranya? Jelas Ustaz, ya. Mana gambarnya? Mantap ya Ustaz. Alhamdulillah ya. Jadi semangat. Masya Allah ya. Jadi tentunya kita Masya Allah ya. Ini agak terharu juga ya, dan ini luar biasa kalau Oke, siap ya. Baik, kita buka saja dulu ya untuk kajiannya. Nanti kita sedikit diskusi dan cerita juga. Tentunya ini agak mengharukan juga bagi saya. Dan kalau diteruskan saya takut nangis ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita lanjutkan saja untuk kajiannya. Kita awali dengan hamdalah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad yassarnal Qur'an li dzikri fahal mim mudzakir. Alhamdulillah Ayah Bunda sekalian Allah muliakan, tentunya tiada lepas kita dengan tidak akan lepas kita dengan ucapan-ucapan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan pada malam hari ini. Selagi kita rasakan saat ini ya, kenikmatan sehat dan juga kenikmatan waktu luang, dan tentunya kita manfaatkan kesehatan dan waktu luang ini untuk senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tugas kita itu ya, Allah menciptakan manusia ya, jin dan manusia untuk beribadah. Maka dari itu mudah-mudahan segala upaya, segala ikhtiar Ayah Bunda pada malam hari ini atau sebelumnya, mudah-mudahan semuanya menjadi menjadi amal soleh dan juga menjadi ibadah dan menjadikan pahala yang besar yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Baik, ini ya Bunda sekalian sedikit deg-degan ya karena apa namanya pertama kalinya di kelas besar kita menggunakan settingan ini, karena sebetulnya kalau di apa namanya dilihat Ayah Bunda ini simple ya, tapi di sini sebetulnya banyak tombol-tombol ya. Tadi sudah di-sharekan, disepilkan cuplikannya, banyak tombol yang digunakan, tapi insya Allah karena upaya kita ingin memberikan hasil yang terbaik, kualitas yang terbaik, tentunya biar Ayah Bunda itu apa namanya nyaman dalam belajar, dan tidak hanya nyaman, mungkin dimanjakan dengan visual-visual yang Ayah Bunda lihat saat ini ya. Jadi sehingga itulah salah satu motivasi untuk kita, dan tidak hanya untuk kita tapi untuk Ayah Bunda juga gitu ya. Jadi sehingga belajar itu kita lebih apa namanya lebih chemistry-nya itu lebih dapat gitu kan. Nah, alhamdulillah Ayah Bunda sekalian, inilah settingan yang terbaru yang kita dapatkan dari para donatur yang mulia, ya hamba Allah yang sangat mulia sekali, dan tentunya kita patut bersyukur dan juga mendoakan kepada para donatur Ayah Bunda ya. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan hartanya bermanfaat, menjadi amal jariah, dan juga menjadi inspirasi kepada semua pendakwah gitu ya. Apalagi di media sosial, media Zoom ya, dan ini tidak hanya di media Zoom ini Ayah Bunda ya. Device ini kita saya akan pakai juga untuk live di TikTok, karena TikTok ini apa namanya aplikasi yang luar biasa ya, jaringannya sangat bagus sekali, bahkan apa namanya iklan yang gratis gitu ya. Jadi sekali kita live itu bisa dakwah kepada apa namanya pelosok-pelosok gitu ya. Bagi orang-orang yang jauh dari kita, mereka bisa ikut bergabung, bahkan di luar negeri pun juga bisa ikut bergabung. Maka dari itu mudah-mudahan upaya kita, ikhtiar saya pun juga untuk senantiasa menggunakan device ini tiada lain untuk memberikan manfaat dan juga menjadikan alat ini menjadi jariah untuk Ayah Bunda gitu ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ayah Bunda yang sudah mensupport ya, kepada para donatur, dan saya pun juga tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyak sekali yang mensupport kita, dan mudah-mudahan Ayah Bunda pun juga menjadi bagian daripada ini. Supportnya tidak hanya harta tapi semangatnya gitu ya, terus mengajak kepada teman-teman saudara yang lainnya bergabung di Sobat Ngaji ini. Itu pun juga salah satu jariah untuk Ayah Bunda ya. Jadi kita doakan kepada khususnya kepada para donatur yang insya Allah Ayah Bunda akan merasakan kualitasnya dan dimanjakan juga dengan visualnya gitu kan ya. Dalam artian di sini biar nyaman ya, biar nyaman. Terus Ayah Bunda belajarnya pun juga apa namanya tidak ada delay lagi. Nah kira-kira ada delay tidak Ayah Bunda ini nih? Ya ada tidak kira-kira? Atau normal saja? Alhamdulillah ya. Karena di sini bagus ya. Di sini Bapak Ibu sekalian kita menggunakan internet kecepatan 300 Mbps. Wah, ini pasti ya mudah-mudahan tidak ada delay gitu ya. Terus yang kedua, kita menggunakan VC yang super ngebut gitu ya. Dan memang harganya pun juga tidak murah gitu ya. Jadi sehingga alokasi device yang kita pakai ini kurang lebih hampir 50 juta Bu. Ya, alhamdulillah alokasi dari Ayah Bunda langsung kita alokasikan, meskipun kita masih ada PR ya, ada beberapa studio yang memang belum ada device-nya ya, yang asalnya kita akan pecah menjadi 5 studio, dan ternyata ketika kita mau pecah 5 studio dengan settingan standar gitu ya. Nah, terus rekrutmen masih berjalan sampai saat ini, jadi sehingga sehingga memerlukan waktu yang panjang, jadi sehingga dikhawatirkan device yang sudah dialokasikan tidak terpakai. Lebih baik kita alokasikan kepada device yang memang sudah akan pasti dipakai saat ini gitu ya, dan kualitasnya sudah tidak diragukan lagi ya. Jadi sehingga kalau misalkan disamakan dengan standar yang sebelumnya, ya pasti sama-sama saja ya Bunda ya. Jadi sehingga mudah-mudahan ini manfaat. Jadi memang ada pengalokasian yang berubah itu ya. Yang berubah, yang asalnya harusnya jadi 5 studio, ini malah jadi satu studio utama gitu ya. Dan memang kualitasnya pun juga pastinya berbeda ya. Oke, alhamdulillah ini luar biasa kebahagiaan bagi kita juga, dan dari support ini memudahkan asatid ya, terkhusus saya pun juga memudahkan untuk men-sharekan ilmu-ilmu yang memang akan lebih mudah dalam menyampaikannya ya. Dan tidak hanya itu, suara yang tidak ada jeda, delay dan seterusnya itu pun juga akan
membuat ayah bunda mudah-mudahan lebih paham apa yang sedang dibahas gitu ya. Makanya saya ingat nih, pernah Ustadz Gimnastiar ya, Agim kalau di Bandung gitu ya. Beliau pernah ngebahas di satu kajian tentang sound system ya. Jadi betapa pentingnya sound system. Jadi kalau misalkan sound systemnya jelek gitu ya, buruk gitu ya, atau misalkan kurang gitu ya, afwan ya. Misalkan kurang jelas atau agak rebek gitu ya, atau agak luplep atau lebih kecil gitu kan suaranya, tapi asatidnya berilmu, ilmunya banyak dan seterusnya, itu kan dikhawatirkan apa yang disampaikan oleh asatid nggak tersampaikan ya, nggak tersampaikan kepada para peserta. Maka itu pernah Agim itu ngebahas tentang sound system gitu ya, betapa pentingnya device yang kita gunakan saat kita menyampaikan ilmu kepada para peserta. Salah satu ikhtiar kami mengajak kepada ayah bunda ini ya, saat ini insya Allah sudah kita realisasikan. Dan sekali lagi kami ucapkan karena kami bahagia sekali, jazakumullahu khairan katsiran. Kita doakan kepada ayah bunda yang sudah support, dan tidak hanya kepada ayah bunda yang sudah support, kepada ayah bunda pun juga yang masih ada kesempatan nanti kalau ada program kembali bisa ikut untuk mensupport kami ya, insya Allah. Baik, dengan hadirnya ayah bunda pun juga ini salah satu untuk kami, karena tanpa ayah bunda kajian ini tidak akan berjalan seperti halnya saat ini, insya Allah ya. Di sini partisipan sudah 114, luar biasa ayah bunda ya, 114 menyimak pada malam hari ini, dan kita sambil menunggu saudara-saudara yang lainnya bisa ikut bergabung. Siap ayah bunda sekalian? Siap ya, insya Allah ya. Apalagi pembahasan pada malam hari ini adalah bedah tajwid juz amma. Oke, sebelum bedah tajwid kepada juz amma, ya kita akan membaca terlebih dahulu Quran surah Al-Fatihah. Nah, jadi lebih enak nih ayah bunda ya, kalau tanpa delay enak untuk memindahkan sin yang tentunya sudah diaturkan. Sebetulnya ini baru permulaan Pak Bu. Ya Bapak Ibu sekalian, ini settingan seperti ini baru permulaan. Nanti akan upgrade terus. Nanti bisa jadi ada gambar makhraj yang meluncur ke sini ya, gitu ya. Nanti sedang dipikirkan. Makanya ikhtiar kita, khususnya saya, dikarenakan memang saya senang dengan teknologi gitu ya. Settingan-settingan yang tentunya akan terus saya ulik. Ini settingan seperti ini 4 hari loh ayah bunda ya. 4 hari saya ngulik gitu ya, terus nyari-nyari settingan ini 4 hari, dan hari keempat hari ini alhamdulillah sudah bisa digunakan dengan baik, alhamdulillah ya, insyaallah. Baik, insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca terlebih dahulu Quran surah Al-Fatihah. Kita akan bersama-sama dengan cara mendiktekan atau mentalkinkan gitu ya. Mendiktekan, saya 1 kali, ayah bunda 1 kali. Boleh untuk mikrofonnya di-on-kan saja. Insya Allah suara saya tidak akan terganggu, karena dengan device yang seperti ini insya Allah akan lebih meminimalisir suara-suara yang agak bising. Tapi tetap ya ayah bunda sekalian, mohon kerjasamanya. Kalau misalkan ada yang bocor misalkan lagi on, terus ayah bunda ada tamu nih ya datang terus ngobrol, itu kan dikhawatirkan bocor. Tapi tidak usah khawatir juga, di sini ada admin yang insya Allah akan meminimalisir itu semua ya. Oke, alhamdulillah kita akan mulai ya bunda, biar tidak terlalu lama ya ngaret waktunya. Insya Allah kita akan mulai ya. Baik, saya 1 kali, ayah bunda 1 kali ya. Kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
Yaumiddin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Siratal ladzina an'amta 'alaihim. siratal ladzina an'amta Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Masya Allah, tabarakallah ya. Apa yang kita baca, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka satu huruf tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka dari itu yang sudah ayah bunda baca saat ini, berapa huruf ya kalau kita hitung ya Al-Fatihah itu ya. Apalagi dilipat gandakan. Nah, ya dilipat gandakan menjadi 10, wah udah ribuan gitu ya, Masya Allah, barakallah ya. Baik ayah bunda sekalian, kita akan mulai ya, karena pembahasan kita adalah bedah tajwid di Quran surah apa Pak Bu? At-Tariq. At-Tariq. Kita akan bahas di Quran surah At-Tariq yang sudah kita baca hanya baru 2 ayat ternyata gitu ya. Tapi insya Allah kita akan melanjutkan untuk ayat ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan baca terlebih dahulu sama ya, dengan cara mendiktekan tadi ya, mentalkinkan kepada ya bunda. Kita awali dari Bismillah ya, ayat 1 sampai ayat kedua. Baik, saya 1 kali, semua 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Adraka mat-tariq. Oke, Masya Allah, barakallah ya. Baik, catatan yang tentunya sudah kita bahas di pekan yang lalu itu adalah yang pertama ketika kita menekan di tasydid atau memberikan syiddah di huruf to, karena huruf to ini termasuk mempunyai sifat syiddah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya di sini perlu diperhatikan, jangan sampai memanjangkan huruf waw ya, waw tapi langsung aja what gitu ya. Nah, jadi nanti untuk pengucapannya what to bukan to gitu ya. Jadi tentunya ditebalkan itu tidak dengan memonyongkan 2 bibir ya. Was-samaa'i wat-tariq. Nah, kemarin catatannya adalah banyak yang memanjangkan huruf to-nya ya. To-nya kepanjangan gitu Pak Bu ya. To-nya kepanjangan ya. Was-samaa'i wat-tariq. Itu kepanjangan. Makanya pernah kita bahas berkaitan dengan tabi'i ya. Saya bahas sedikit Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan mad tabi'i, karena tabi'i ini tentunya berkaitan dengan tabiatnya mad. Makanya kita lihat di sini ya. Ada ada penjelasan yang insya Allah mudah-mudahan menjadi murrojaah untuk kita semua. Maka dari itu kenapa diberikan istilah mad asli atau mad tabi'i? Secara bahasa asli itu adalah pokok. Jadi sesuatu yang mendasar, ayah bunda ya. Makanya di sini dasar sama halnya dengan mad tabi'i yang diambil dari kata tabiatnya mad. Jadi mad itu mempunyai tabiat
Ya, segala sesuatu benda apapun ataupun cara berbicara itu ya. Nah, makanya di sini dikaitkan dengan panjang mad. Jadi mad itu mempunyai tabiat yang mendasar ayah bunda sekalian ya. Nah, tabiatnya apa di sini? Mempunyai keseimbangan, tidak lebih dan tidak kurang. Maka di sini dijelaskan kembali di dalam membaca panjang mad, maka tobi ini mempunyai makna lain, yaitu alami, natural, biasa saja. Seperti halnya orang Arab berbicara. Nah gitu ya. Makanya kan ada orang Arab berbicara itu ada madnya. Cuman madnya sesuai tabiatnya gitu ya. Sesuai tabiatnya. Contoh misalkan ma'assalama, salama gitu ya. Jadi ada panjangnya, tapi tidak tidak berlebihan gitu ya. Enggak berlebihan. Ya, min aina anta ya, atau jamil gitu kan ya, ada mil gitu ya, ada ada panjangnya, ada madnya, cuman memang tidak lebih tidak kurang, makanya itu dinamakan tobi'i. Makanya tadi ketika membaca wassama'i wat-to, to-nya tidak toriqo. Iya, nggak seperti itu Pak Bu ya, tapi sekilas saja dan sesuai tabiatnya gitu ya. Nah, maka dari itu di sini ada beberapa kesalahan umum yang memang perlu diketahui, dan juga ayah bunda kita murojaah sedikit ya dengan modul yang sudah disusunkan, meskipun modul ini belum dijadikan, tapi kita sepilkan saja. Nah, di sini ada catatan kesalahan umum berkaitan dengan panjang pendek. Maka dari itu kenapa waktu dari pertemuan-pertemuan sebelumnya saya menyampaikan bahwa betapa pentingnya kita menguasai tobi'i dulu, Pak Bu. Ya, tobi'i dulu sebelum mad panjang 4 sampai 5 harokat. Karena tobi'ah ini berkaitan dengan mengubah arti atau tidak ada artinya kalau misalkan kita salah membaca gitu ya, atau tertukar panjang pendek. Nih, lihat di sini. Tertukar panjang pendek. Contoh, ada jamalun, artinya apa Pak Bu? Artinya apa di sini? Jamalun? Unta. Unta, ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian membaca mimnya dipanjangkan, jamalun. Sedikit tuh. Indah. Jamalun, jamalun. Ya, jadi apa? Jadi indah gitu ya. Nah, seperti ada jamil ya. Mulan jamilah gitu. Mulan jamilah ya. Masih ini ya. Sehat ya insyaallah. Nah, itu ya, jamalun ya, jamal. Jamil biasanya perempuan ya, jamal laki-laki ya. Tapi kalau misalkan ayah bunda mengucapkan misalkan kepada seseorang atau kepada suami gitu ya, misalkan ibu-ibu, masya Allah ayah jamalun, jamal ayah jamal gitu, berarti apa Bu? Ayah unta ya. Ayah unta gitu kan ya, harusnya jamal Unta, ya unta. ya, gitu ya. Jadi agak panjang sedikit Pak Bu, tobinya harus ada ya, jamalun, masya Allah ayah jamalun, nah gitu ya, jadi indah gitu ya. Nah jadi hati-hati itu, panjang pendek bisa mengubah makna ya. Seperti kan pernah saya sampaikan dari wajan saja ya, fa'ala satu orang yang berbuat, fa'ala sedikit dipanjangkan la-nya menjadi dua orang yang berbuat. Makanya ini sangat penting sekali ya, mengkonsistenkan mad panjang 2 harokat. Nah, bagaimana dengan cara yang tadi ketika kita melakukan kesalahan terlalu membaca panjang mad yang tadi ya, berkaitan dengan apa Pak Bu? Ini ya. Oh ini dulu ya, kita bahas dulu yang ini. Nah, maka dari itu di sini catatannya adalah contoh kata atau kalimat di atas sangat penting sekali menjaga mad ini, mad pada suatu kata dalam bahasa Arab, karena kesalahan panjang pendek ini dapat mengubah makna yang sangat fatal, apalagi dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an tuh Pak Bu. Ya apalagi ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Makanya sering saya sampaikan tobi'inya kuatkan dulu. Ya, makanya kenapa kalau di kelas private di sini mungkin barangkali ayah bunda yang hadir ya, ada di kelas private, bahkan di yang senior-senior nih yang sudah belajar tahsin di awal, membahas mad tobi'i itu 8 pertemuan loh Pak Bu di Sobat Ngaji ya. Nah, kenapa lebih banyak dan juga kurikulumnya lebih lama gitu ya daripada mad-mad yang lainnya? Dikarenakan apa? Ini harus betul-betul dikonsistenkan ya, betul-betul dijaga tobi'inya. Kalau tobi'inya sudah terjaga, insya Allah Bapak Ibu sekalian akan lebih mudah membaca mad panjang 4 sampai 5 harokat. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini termasuk kesalahan lahnul jali. Apa lahnul jali? Kesalahan yang jelas dapat mengubah arti, ya.
Dan kesalahan ini tentunya fatal, ya. Terus ada yang kedua nih. Nah, baru yang ini nih, terlalu panjang membaca mad. Contoh misalkan di sini ada kalimat al-qari'ah, gitu ya. Nah, tapi barangkali nih ayah bunda pernah membaca koknya dibaca panjang. Contoh al-qari'ah. Itu ya. Berapa harokat tuh Pak Bu? Berapa harokat tadi ya? Bisa jadi 6 harokat lebih gitu kan ya. Nah, meskipun ada yang membaca seperti itu, apalagi yang biasanya para guru-guru selalu mengkoreksi yang membaca bacaan mujawad gitu ya. Tapi sebetulnya tidak semua. Ada yang membaca mujawad itu konsisten. Nah, MTQ betul ya. Tapi memang tidak semua, Pak. Enggak semua bacaannya terlalu panjang. Jadi ada yang konsisten gitu ya. Ada yang memang terlalu panjang berlebihan, ada juga. Maka dari itu kenapa para ulama sudah menyepakati gitu kan ya, sudah memberikan fatwa bahwa membaca membaca Al-Quran di dalam sholat itu tidak dianjurkan dengan teknik mujawad gitu ya, atau kori-kori itu ya. Nah, itu mujawad. Dikarenakan apa? Terbayang Pak Bu kalau misalkan ada imam yang menggunakan irama mujawad atau teknik mujawad. Oh, langsung. Apa saya juga nggak kuat nih Pak Bu ya, nggak kuat. Pas waladhdallin tidak ada yang amin, ternyata banyak yang pindah masjid Pak Bu, itu kan ya. Jadi dakwahnya nggak jadi itu ya. Nah itu ya. Jadi sebetulnya jangan terkecoh, jangan terbuai dengan lagu ya Ustaz. Betul. Sebetulnya itu Pak Bu ya, nanti kita akan belajar berkaitan dengan hal-hal tersebut ya, tapi pelan-pelan ya. Dan memang sebetulnya saya pun juga tidak bisa secara khusus tidak membolehkan seperti itu, enggak juga, dikarenakan ada ulama-ulama yang memang membolehkan juga Pak Bu. Bahkan ini ulamanya bukan ulama yang seperti saya gitu ya. Nah, di sini saya bukan ulama, bukan ahli, bukan pakar gitu ya. Dikarenakan di sini kita belajar bersama-sama, tapi ini di kalangan para ulama saja ada yang membolehkan membaca Al-Quran seperti itu. Maka dari itu kita tidak ada ya keilmuan saya pun juga masih terbatas ya, masih dangkal ya bunda sekalian ya, sehingga mudah-mudahan ini hanya mengaitkan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tajwid. Maka dari itu ada 2 tipe kan ya bacaan Al-Quran itu. Ada tiga. Ada yang pertama itu bacaannya mu'allim. Nah ini ya, yang pertama mu'allim. Nah mungkin pernah mendengar mu'allim ya, guru mu'allim. Mu'alim itu ya pengajar gitu kan ya. Nah, mu'alim. Terus yang kedua itu mujawad. Yang tadi ya, mujawad gitu ya. Terus yang ketiga murottal. Nah, Bapak Ibu yang mana nih? Mu'alim, mujawad, murottal. Yang mana Pak Bu? Nah, kita prediksi ya. Kita cek dulu. Nah, barangkali ada di antara salah satu ini. Gitu ya. Kita cek. Yang pertama, ada gaya bacaan mu'allim. Yang mana gaya bacaan mu'allim ini memang kalau di zaman dulu mungkin Bapak Ibu sekalian yang belajar di madrasah gitu ya. Di madrasah mu'allim ini khasnya itu ini, Pak Bu. Khasnya adalah bacaan-bacaan yang standar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mu'allim tuh. Ya, nah kira-kira di sini ada yang bacaannya masih seperti itu, Pak Bu? Ada, Pak Ustadz. Ada ya, tapi sebetulnya tidak jadi persoalan, Pak Bu ya. Iramanya mau apa saja, bebas. Yang penting konsisten dan sesuai tabiatnya, ya. Tapi ada bacaan yang mu'alim yang tadi bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira terlalu panjang atau cukup, Pak Bu? Madnya terlalu panjang gitu ya. Dan itu memang ada ya, sampai sekarang masih eksis ya bacaan seperti itu Pak Bu, masih eksis Pak Bu? Ya, masih eksis ya, masih terdengar ya di masjid-masjid, di lembaga di madrasah-madrasah. Tapi sebetulnya enggak jadi persoalan. Yang penting bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan baru
baru konsisten kan nggak apa-apa, Konsisten, iya. bebas tuh ya. Nah, tapi kalau mujawad ini pun juga sama. Kalau mujawad itu Bapak Ibu sekalian ya, kalau mujawad itu khasnya itu adalah memberikan apa namanya metronom atau ketukan yang lamban sekali atau tempo yang lamban sekali. Bismil, oh kan bis saja itu rohwahnya bisa nambah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah itu ya. Jadi apa terlalu kepanjangan gitu ya. Tapi ada juga memang yang konsisten. Ya, saya pun juga pernah mendengar di para pembaca yang dengan mujawid itu ada yang konsisten ya. Tapi kalau dikhususkan sebetulnya tidak dikhususkan untuk apa namanya di dalam sholat tadi ya. Jadi ayah bunda kalau misalkan bisa mujawad, ingat jangan dipraktekkan di dalam sholat. Kalau sedang membaca monggo silahkan. Apalagi di acara-acara resmi itu biasanya dipraktekkan. Tapi memang di kalangan para ulama tersebut masih ada perselisihan perbedaan ya pendapat terkait dengan pemahaman gaya mujawad ini ya. Baik, berikutnya murotal. Nah, baru murotal itu yang sering Bapak Ibu dengarkan di Timur Tengah atau di Mekah gitu ya. Kalau di TV internet tuh ada ya, di Mekah itu murotalnya apa namanya irama ros biasanya ya. Nah, salah satunya di sana itu waktu bulan lalu umroh ke sana, sekarang DKM-nya itu Syekh Sudais gitu ya. Dan di sana saya dapat cerita dari apa namanya mutawif gitu ya. Jadi ada cerita bahwa Syekh Sudais itu mempunyai sejarah Pak Bu ya. Sejarah di mana waktu kecil ibunya sedang memasak nasi goreng ya. Nasi goreng ya betul ya. Sedang memasak nasi terus untuk tamunya. Tiba-tiba Syekh Sudais ya Sudais waktu kecil gitu ya membawa tanah Pak Bu, membawa tanah dimasukin ke makanan tersebut gitu ya, ke nasi goreng yang kondisinya nasinya segitu-gitunya untuk tamu. Terbayang tidak Pak Bu? Ya, rasa emosi orang tua gimana tuh ya, sudah mau buat tamu sepiring-piringnya gitu kan ya, terus tiba-tiba anak membawa tanah terus gimana Pak Bu? Ditaburkan di situ gitu ya, disiram pasir gitu ya. Langsung orang tuanya emosi, tapi emosinya luar biasa. Pergi ke Masjidil Haram, jadilah Imam Mekah gitu ya. Ternyata sekarang jadi DKM-nya Masjidil Haram, Masya Allah ya, Imam As-Sudais itu ya. Dan di sana khasnya adalah ros Pak Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya, itu irama ros. Makanya yang kita praktekkan biasanya yang standar itu adalah irama ros gitu ya. Nah itu masuknya ke murrotal. Maka dari itu para ulama qiraah atau ulama tajwid pun juga mensepakati bahwa murrotal ini bisa diterapkan di dalam sholat maupun di luar sholat yang sering kita dengar di Timur Tengah gitu kan ya. Nah maka dari itu kira-kira Bapak Ibu yang mu'alim, yang mujawad atau murrotal? Aduh, Ustadz nggak ada yang di sini, gimana yang mana nih? Ya, nah tentunya itu hanya perasaan saja Pak Bu, ya hanya perasaan saja. Saya yakin Bapak Ibu sekalian dikarenakan membaca Al-Quran itu ya seluruhnya bacaan Al-Quran pasti berirama Pak Bu. Ya, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Tetap ada iramanya gitu ya, karena Al-Quran itu memang sudah tersetting oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibaca itu berirama gitu. Cuman iramanya irama kenaturalan Pak Bu ya. Nah, dikarenakan turunnya di Arab gitu ya, di Saudi gitu ya, di Arab Saudi, maka dialeknya dengan dialek Arab yang sering terdengar oleh kita adalah khususnya irama ros gitu ya. Dan saya selama umroh di bulan kemarin alhamdulillah mendengar imam-imam di sana rata-rata ros Pak Bu ya. Makanya ini cocok sekali untuk rujukan kita mempelajari irama ros. Bagaimana Ustaz dengan irama-irama yang lain? Ada juga sama irama apa aja? Nihawan, irama kurdi, bayati dan seterusnya ya, jiharka dan seterusnya. Itu pun juga sering dipraktekkan oleh para imam Mekah khususnya itu ya. Nah, baik, kita kembali ke pembahasan yang tadi bahwa kalau kita memanjangkan huruf qaf ini, Bapak Ibu sekalian, kira-kira merubah makna tidak? Al-Qari'ah. Nah, ya seperti tadi membaca Toriqo gitu ya, dibaca panjang to'nya. Kira-kira merubah mana tidak Pak Bu? Nah, sepemahaman Bapak Ibu. Merubah makna. Bang Ustaz. Ada yang merubah mana, ada yang tidak
gitu ya. Maka dari itu ada dua kondisi Pak Bu, ada dua kondisi. Kalau yang tadi, nah yang ini tertukar panjang pendek. Ingat, yang ma di sini panjang tidak ma di sini Pak Bu? Tidak. Enggak. Nah, ketika dibaca jamalun berubah maknanya, berarti tertukar panjang pendek. Kalau yang ini adalah terlalu panjang membaca mad. Ternyata di sini ada penjelasan. Contoh kata atau kalimat di atas sering terjadi terlalu panjang mad asli atau terlalu pendek mad far'i, meskipun tidak merubah arti. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian di sini tidak merubah arti, tapi apa? Menyalahi kaidah tajwid lahnul khofi. Nah, kesalahan lahnul khofi ya. Karena kesalahan lahnul khofi ini adalah kesalahan yang samar yang tidak merubah arti akan tetapi menyalahi kaidah tajwid gitu. Jadi sehingga para ulama tajwid sudah sepakat bahwa ini termasuk kesalahan juga. Harus diperbaiki kalau Bapak Ibu sekalian masih terlalu kepanjangan. Al-Qari'ah. Nah, itu ya. Terlalu kepanjangan itu tetap harus diperbaiki ya. Jadi harus dibaca Al-Qari'ah. Terus yang kedua, sebaliknya Pak Bu, ini dibaca berapa harokat kira-kira alis bertemu dengan hamzah? 4. 4 harokat sampai 5 harokat mad wajib. 4 sampai 5. 4 sampai 5 gitu ya. Wajah rabbuk. Nah, itu kan yang benar seperti yang pas seperti itu ya. Tapi ketika ayah bunda membaca seperti ini, wajah rabbuk, kira-kira merubah arti tidak? Wajah rabbuk. Tidak. Hati-hati ya. Tidak merubah arti dikarenakan tobi'inya masih terbaca. Jadi yang merubah arti itu tobi'inya hilang Pak Bu. Jadi memang yang mendasar itu apa tadi? Yang mendasar itu adalah tobi'i. Kalau Bapak Ibu membaca 2 harokat sudah pasti maknanya betul. Tapi kalau kurang dari yang asalnya harus 4 harokat jadi 2 harokat, maknanya tidak berubah. Tapi apa tadi? Menyalahi kaidah tajwid. Kalau yang tadi tertukar panjang pendek, menyalahi kaidah bahasa Arab, yaitu merubah makna gitu ya. Nah, cuman nanti Bapak Ibu sekalian, tertukar panjang pendek yang tadi ini bisa merubah makna, bisa tidak ada maknanya gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, maka dari itu kaitannya dengan Quran surah At-Tariq, diingatkan lagi huruf to-nya jangan kepanjangan meskipun tidak merubah arti. Nah, gitu ya. Meskipun Bapak Ibu membacanya di pekan lalu ya, was-samaa'i wat-tariq, dikarenakan ini panjang maka ini terbawa panjang. Padahal harusnya dibaca wat-tariq. Wat-tariq. Nah, 1 kali ayunan atau ya dibaca qasr atau dibaca 2 harokat. Dibaca bi'i. Nah, gitu ya. Ini mohon maaf agak memanjang tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi ilmu baru ya Pak Bu ya, insyaallah. Baik, kita akan bahas secara secara khusus di ayat ketiga dan seterusnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan 2 ayat atau 3 ayat ya. Nah, biasanya 2 ayat sih ya, tapi nggak apa-apa. Siap Pak Bu, seperti biasa catatan yang pertama kita akan bedah tajwid terlebih dahulu ya. Oke, yang saya lingkari langsung sebutkan. Ini hukum tajwidnya apa Pak Bu? Gunah Komaria. Gunah. Betul, gunah. Tapi sebelum gunah apa? Alif. Nah, ada alif lam dulu di sini. Nah, kita akan coba bedakan nih ya. Di sini ada alif lam dulu Pak Bu. Ada alif lam, terus di sini ada gunah musyaddadah. Jadi ada 2. Ada 2 ya. Ini adalah alif lam syamsiah qamariyah. Komaria. Qamariyah Pak Bu. Ingat, kalau syamsiah cirinya ada tasdidnya. Kalau qamariyah cirinya ada sukunnya gitu. Ya, itu ditinjau dari tanda atau ciri ya. Nah, sedangkan kalau ditinjau dari cara baca, ada yang idhar, ada yang idgham. Kalau syamsiah idhar idgham. Idgham atau apa itu idgham? Idgham itu gini Pak Bu. Cara bacanya langsung nah, langsung kan ke nun. Jadi lamnya dihilangkan gitu ya. Lamnya ditiadakan. Maka itu diidghamkan. Kalau idhar lamnya jelas seperti al-qa. Nah, kan al-qari'ah. Nah, itu jelas ya. Oke, berikutnya Pak Bu, di sini ada jim sukun.
Nah, berarti kolkolah apa Pak Bu? Sugro. Sugro. Kolah Sugro. sugro. Posisinya di mana sugro itu? Di Tengah. tengah kalimat. Posisinya di tengah kata atau di Tengah tengah kalimat. kalimat, ya. Kalau di akhir kalimat sugro kubro. Sugro. Kubro gitu ya. Pokoknya ingat kiamat itu aja ya. Kiamat sugro, kiamat kubro. Jadi biar lebih mudah Pak Bu ya. Kuburan ya Pak Ustadz. Betul. Betul Bu ya. Siap, kita lanjutkan. Berikutnya di sini ada alif lam lagi. Alif syamsiyah sama dengan yang ini Pak Bu ya. Kalau yang tadi alif lam syamsiyahnya didampingi dengan gunah musyaddadah nun bertasydid, makanya warnanya kan di sini ada warna magenta ya. Sedangkan di sini nggak ada warna, berarti tidak ada huruf yang didengungkan. Maka di sini alif lam syamsiyah. Nama lain dari alif lam syamsiyah? Idgham syamsiyah. Idgham Syamsiyah, idgham. Masya Allah, ini sudah para pinter semua nih ya. Dikarenakan pembahasannya rutin gitu ya. Rutin kita ngulang-ngulang ya. Berikutnya di sini ada ats-tsaqib. Ini apa Pak Bu? Ada ba berharokat domah. Apakah domahnya dibaca Pak Bu? Tidak. Ya tidak dibaca tapi disukunkan. Maka ketika ba itu ke dalam kondisi insukun, maka sifatnya adalah pantul. Pantulan huruf ba gimana? Apa istilahnya? Imalah. Dibaca imalah. Qiba. Meskipun ada beberapa perbedaan dan juga sebetulnya sih perbedaannya saya belum tahu ya. Memang ada di beberapa peserta yang bertanya, ada juga yang mengajarkan sesuai harokat. Pak Bu gini, an-najmu tsaqibu. Qibu. Gitu. Ya ada yang mengikuti harokatnya gitu ya. Oh ini saya ingat Pak Bu, ini ilmu juga ya buat Bapak Ibu. Pengalaman saya di waktu di di Madinah di Masjid Nabawi bertalaki bersama seorang syekh. Jadi di Arab itu Pak Bu, kalau misalkan ada huruf-huruf yang perlu diperjelas, harus diperjelas harokatnya. Seperti wal ardu menjadi wal ard akan gitu ya. Nah kita kan bacanya gimana? Wal ard. Nah di Arab sana tidak boleh Pak Bu membaca seperti itu. Harus dibaca wal ard. Nah, ya. Ada pantulannya gitu ya. Nah ketika saya bilang kolkolah, la ya, bukan kolkolah itu ya, memperjelas harokat gitu ya, memperjelas harokat. Ya, memperjelas bukan memperjelas harokat, memperjelas huruf. Jadi biar tidak tertukar dengan huruf dal gitu ya. Makanya wal ardo. Nah, gitu ya. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian dipraktekannya kalau di sana gitu ya. Kalau di Indonesia ya kita sepakati sesuai apa yang sudah sanad yang sudah sampai kepada Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah, sip, bagus. Bisa tanya, Pak? Oke, gimana Pak? Boleh. Itu yang di ayat 2 ayat 3 itu ya. An-najmus syakib itu di lamnya seperti pakai hamzah di ujungnya. Sementara di mushaf lain nggak ada itu. Itu mushaf Madinah berarti sudah dipastikan, Pak ya. Iya. Di mushaf Al-Qur'an Madinah. Kalau di mushaf Al-Qur'an Indonesia seperti ini, memang polos. Kalau di sana ada tanda sod kecil. Sod kecil. Hamzah wasal. Ya, betul. Nah, kita pastikan nih di sini nih. Quran Madinah ya. Quran Madinah. Nah, kita lihat Quran Madinah. Surah At-Tariq ya. Nah, sebentar. At-Tariq. Nah, ini ya. Ada cipit. Nah, di sini ya. Ayat 3 tuh. Pak, betul ya? Jadi memang yang digunakan adalah mushaf Al-Qur'an Madinah tuh. Oke. Yang kita gunakan bukan mushaf Al-Qur'an Madinah tapi mushaf Al-Qur'an Indonesia. Jadi memang sebetulnya hanya beda dobet aja, dobetnya. Makanya mushaf Indonesia itu ngikutin dobet apa Pak Bu? Ada yang tahu gak? Dobetnya Bombay, India. India ya. Jadi kalau di mushaf dobetnya India di Bombay itu domah terbalik, fathah berdiri, kasroh berdiri. Makanya di Indonesia menggunakan dobetnya di sana. Dikarenakan sudah akrab dengan fathah berdiri, domah terbalik gitu ya, udah akrab. Ya, tapi tentunya Bapak Ibu sekalian pun juga tetap harus mempelajari tanda-tanda di dalam mushaf Al-Qur'an
Madinah, biar sinkron nantinya ya, tidak ada pemahaman yang berbeda. Jadi memang ini mah berkaitan dengan dobet atau tanda baca saja. Jadi sehingga pernah saya sampaikan kan Bapak Ibu sekalian ya, bahwa Al-Qur'an itu tulisan yang saat ini kita lihat mengikuti bacaan, itu sejarahnya ya, berbeda di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang bukan tulisan mengikuti bacaan, tapi bacaan mengikuti tulisan, dikarenakan buat kita gitu ya, dari para ulama, makanya jariahnya sangat luar biasa. Salah satu pencetus pertama yang memberikan tanda baca siapa Pak Bu? Ada yang tahu di sini? Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali gitu ya. Beliau pertama yang memberikan dobet, fathah, kasroh, doma, huruf ba itu titiknya di bawah dan seterusnya. Atau disebutnya i'rob ya, i'rob ya. Syakal atau bukan syakal ya, i'rob ya, i'rob, tanda baca. Kalau syakal nanti dimasukkan kepada tashkil. Tashkil itu berkaitan dengan simbol nih. Nah, seperti ini. Ini simbol Pak Bu. Simbol apa ini? Lam alif. Nah, ini simbol. Ini disebutnya tashkil ya. Baik, kita murojaah sedikit ya. Yang pertama itu urutannya adalah rosem. Masih ingat rosem Pak Bu? Kan ada rosem usmani apa? Betul ya. Bentuk huruf atau goresan huruf. Terus yang kedua apa? Kak Fatir? Masih ingat? Dobet. Betul tadi ya. Bet. Gitu ya. Terus yang ketiga? Tadi tashkil. Tashkil ya. Tashkil itu adalah simbol ya. Rosem itu goresan huruf seperti ini. Dobet itu tanda baca seperti goresan huruf yang di atas ada titiknya, ada harokatnya. Itu baru dobet. Kalau tashkil itu simbol-simbol seperti saktah, imalah, wakof, terus tanda sajadah, apalagi banyak ya. Itu adalah simbol. Nah, itu ya. Semenarik itu Pak Bu ya, untuk berkaitan dengan tashkil ya. Baik, kita lanjutkan Pak Bu ya, karena 5 menit lagi nanti ada jeda istirahat dulu ya, karena Bapak Ibu sekalian pun juga persiapkan minumnya, cemilannya boleh ya. Nah, berikutnya Pak Bu, di sini kita bedah tajwid dulu. Ada nun mati bertemu kaf, apa Pak Bu? Apa? Ikhfa syafawi, ikhfa hakiki. Ada ikhfa akrob, ikhfa ausat, ikhfa ab'ad. Banyak sekali ya. Oke, nggak apa-apa Pak Bu ya. Jadi, baik, disimak dulu. Oke, disimak dulu Pak Bu. Oke ya. Nah, di sini ada ikhfa hakiki, secara hakikat ikhfa gitu ya. Jadi memang hakikatnya ikhfa seperti ini gitu ya. Nun mati bertemu kaf, salah satu di antara 15 huruf ikhfa gitu ya. Nah, di sini pun juga ada istilah-istilah yang sering dipakai juga oleh para guru-guru. Seperti tadi ada ikhfa akrob, ikhfa ausat, ikhfa ab'ad. Ab'ad itu berarti jauh. Kalau akrob dekat, qorib ya. Kalau ausat di antaranya gitu ya. Maka dari itu kalau huruf kaf coba ucapkan kaf. Ka. Nun ucapkan nun. Na dan kaf jauh tidak? Jauh ya. Nah, sedangkan kalau na dan huruf dal coba na akrob. Nah, itu ya. Itu sebetulnya untuk memudahkan kita. Tapi saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, tidak terdapat pada matan-matan para ulama seperti di Tuhfatul Atfal ya, yang karangannya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, terus Al-Jazari pun juga tidak ada ya, tidak ada keterangan ikhfa akrob ab'ad awsat. Ini hanya di kalangan para ulama kontemporer yang memudahkan kita untuk menguatkan cara baca gitu ya. Jadi nggak apa-apa, bebas. Dikarenakan nama istilah ini bebas Pak Bu, asal nyambung ya. Jangan sampai nun mati bertemu kaf itu idhar syamsiyah. Nah, itu nggak nyambung gitu ya. Idhar syamsiyah apa gitu kan ya. Nah, tapi ada ikhfa ab'ad gitu ya. Itu nggak apa-apa dikarenakan memang kaf ini jauh dari nun gitu ya. Makanya disebutnya ab'ad gitu ya. Oke, ikhfa hakiki ya. Tuh. Berikutnya Pak Bu. Nafsillah. Nah, di sini ada lam tanwin bertemu lam.
Nah, apa Pak Bu? Idgham bilaguna. Idgham bilaguna. Idgham bilaguna ada idgham bigunah. Nah, hati-hati ya. Nanti itu berkaitan dengan hukum nun mati atau tanwin. Ya. Berikutnya di sini ada mim bertasydid. Apa Pak Bu? Gunnah Musyaddadah. Ya. Alai fathah bertemu dengan ya sukun. Huruf lin. Nah, sekarang sinkron ya, dikarenakan sudah belajar hari Ahad nih ya. Huruf lin atau harfulin atau haraflin atau lin saja boleh, monggo gitu ya. Asal jangan jadi idhar gitu ya. Jangan jadi idhar, nggak nyambung ya. Alai kok idhar gitu kan ya. Apalagi jadi mad. Nah, kalau misalkan mad itu sering terjadi Pak Bu, sering terjadi dibaca alaiha, nah itu ya, alaiha sering terjadi tuh ya, maka dari itu jangan sampai dijadikan mad ya. Berikutnya ha, apa hukumnya Pak Bu? Tabi'i. Tabi'i tadi ya, mad yang sesuai tabiatnya ya, biasa-biasa, natural ya, tabiatnya. Ha juga sama mad tabi'i. Fil dipantulkan tidak Pak Bu? Fil tidak kenapa? Bukan baju bukan secara khusus kenapa tidak dipantulkan? Nah, karena huruf dha itu sifatnya rohwa. Nah, ya rohwa yaitu sifatnya mengalir suaranya. Tidak boleh fil dha. Nah, ya kalau fil dha berarti memantul ya. Terkecuali kalau misalkan kita bertalaki dengan orang Arab gitu ya. Orang Arab asli di sana. Nah, saya belum ini sih. Kalau huruf dha apakah diperjelas atau tidak ya? Apa contoh hafidh. Nah, nggak tahu ya, belum bertalaki nih huruf dzatnya ya, dikarenakan orang Arab di sana memang agak ini ya, kita harus terbiasa dengan dialeknya mereka, dikarenakan orang Arab itu berbicaranya agak samar gitu ya. Kalau kita misalkan orang Indonesia belajar bahasa Arab kan min aina anta akan jelas gitu ya, di sana nggak jelas min ainant gitu ya, jadi nggak jelas, jadi agak susah gitu ya. Sim itu apa? Nama itu ya. Nah gitu. Oke, siap Bapak Ibu sekalian, kita 2 ayat terlebih dahulu. Saya akan coba Bapak Ibu sekalian silakan untuk menyimak terlebih dahulu. Insya Allah nanti ada talakinya. Jadi sehingga boleh di-mute-kan terlebih dahulu ya, disimak. Nanti insya Allah ada kesempatan talaki bagi Bapak Ibu sekalian yang belum pernah ikut bertalaki ya. Terus diusahakan on cam ya. Nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang diutamakan yang on cam terlebih dahulu ya. Oke, siap. Kita akan baca terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama tentunya apabila Bapak Ibu sekalian melihat nun bertasydid, maka ini harus ditahan atau didengungkan. Makanya gunnah musyaddadah, jangan sampai tergesa-gesa. Anna. Nah, kurang lebih jaraknya segitu ya. Terus berikutnya huruf jim jangan sampai memberikan memberikan syiddah di akhir, terus jangan sampai memberikan mad. Ya, seperti apa? Yang pertama, ketika memberikan syiddah seperti ini. An-najja an-najja. Ah ya, jangan tapi an-najja. Ringan saja. An-najja. Ah ya, biar jelas. An-najja. Ah gitu ya. Huruf jim di mana posisinya Pak Bu? Huruf jim. Di mana posisinya? Nah, di makhraj. Nah, bagian apa? Nah, di sini kita perjelas. Alisan di bagian apanya alisannya? Di tengah. Di tengah lidah, Pak Bu. Ya, maka dari itu jangan sampai Bapak Ibu di ujung lidah. Nanti di ujung lidah apa jadinya nih? Jadi zai nantinya. Ya, az. Nah, gitu ya. Nanti az. Makanya posisinya di tengah lidah. Makanya an-naj. Ingat tidak an-naj. Nah, berarti kalau kita membaca seperti itu berarti memberikan syiddah di akhir. Kalau memberikan syiddah di akhir berarti menambah hamzah gitu ya. Kalau syiddah di akhir berarti Bapak Ibu sekalian menambah hamzah gitu ya. Nah, maka dari itu harus ringan. An-najmu. Yang kedua tidak diberikan mad. Contoh an-najmu.
Hati-hati ya. Najmu, hati-hati. Itu pun juga sering terjadi terbaca seperti itu, Pak Bu. Berikutnya, huruf tha. Nah, makhrajnya di mana huruf tha, Pak Bu? Kita lihat lagi makhrajnya. Huruf tha di mana? Tha, abatasa. Tha. Nah, lihat nih. Ujung Tha. lidah. Ujung lidah. Nah, perhatikan ya. Ujung lidah ya, ujung lidah bertemu dengan gigi sari atas. Jangan gusi ya, ingat. Bukan gusi. Kalau digusi apa hurufnya? Da. Da. To. Nah, gitu ya. Kalau yang ini adalah sa, za, zo. Sa, za, zo. Nah, lihat Pak Bu, ya harus jelas ya. Sa, as, wan, najmus, mus. Ah, gitu ya. Sudah kebayang insyaallah ya. Oke. Itu Pak Bu. Terus berikutnya qib, sama huruf ba-nya ingat, jangan diberikan syiddah di akhir, apalagi mad ya. Qib, kalau titik ya. Awan. An-najmus thaqib, qib langsung gitu ya, seperti itu Pak Bu. Oke. Jadi ba-nya ingat ya, tidak berlebihan dan juga tidak disyiddahkan. Kalau disyiddahkan sama dengan Bapak Ibu sekalian menambah hamzah sukun. Qib, ya, jadi nggak berat. Qib, ringan, gitu ya. Nah, saya biasanya belajar dari murotalnya Syekh Sudais, gitu ya. Beliau itu kol-kolannya ringan banget, ya. Seperti Al-Buruj, boleh nanti ayah bunda simak di Quran surah Al-Buruj, murotalnya Imam Abdurrahman Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya. Was-sama'i dzatil buruj. Nah, gitu ya, enak gitu ya, ringan gitu ya kol-kolahnya itu. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, kenapa sering disebutkan ikhfa ab'ad? Karena jauh, ya. Maka dari itu bunyinya diangkan saja Pak Bu, lebih mudah. Ing kullu, bukan kullu, tapi ing, banyak gunahnya. Ya, banyak gunahnya ya. Nanti ada banyak guna, ada banyak samar. Nah, kalau disampaikan oleh Ustadz Asep tuh ya, banyak gunah berarti belakang ya, banyak samar berarti depan gitu ya. Makanya dibacanya ing kullu ya, karena jauh Pak Bu ya. Nah, terus jaraknya gimana? Nah, sebetulnya hemat saya gini Pak Bu. Jadi untuk jarak dengungan itu kalau misalkan diketuk bisa ya, diketuk bisa, nanti bisa 3 ketukan lamban, bisa dengan 4 ketukan huruf gitu ya. Tapi hemat saya ikuti saja. Sebagaimana para guru-guru saya menjelaskan bahwa ketika dibacakan ikuti gitu ya. Ikuti dan cerna jarak dengungannya segimana gitu ya. Nah, contoh kita testing nih Pak Bu. Saya 1 kali, Bapak Ibu 1 kali ya. Jaraknya samakan. Ing kullu, silakan. Ing kullu. Nah, segitu jaraknya. Nah, cuman memang harus kita konsistenkan. Harus kita konsistenkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita lanjutkan Pak Bu. Kita tamatkan sampai sini. Nah, berikutnya ada naf. Ingat huruf fa. Nah, ingat huruf fa Pak Bu, gimana huruf fa? Kita lihat. Huruf fa makhrajnya di mana? Nah, dikarenakan di sini bibirnya gak ada. Bibirnya gak ada, kita perlihatkan saja giginya aja. Nah, itu ya. Nah, perut bibir bawah. Nah, mungkin lihat bentuk pengucapan. Ingat ya, abaikan saja wajah saya. Yang penting fokus ke pengucapannya. Jadi jangan sampai pak. Nah, hati-hati. Alam taro kai papa. Nah, hati-hati tuh, bukan papa tapi fa. Kalau dari pengucapan Bapak Ibu sekalian lihat, giginya masih terlihat. Fa. Tapi afwan, yang masih ada giginya. Afwan Pak Bu ya. Kalau misalkan giginya sudah tidak ada, rusoh. Kemudahan saja itu ya. Tidak usah dipaksakan, berarti perut bibir bawah menempel ke gusi gigi sari atas. Afwan Pak Bu ya. Enggak apa-apa. Nikmati saja karena itu kemudahan dari Allah. Ya, makanya guru saya pernah menjelaskan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ketika semakin kita bertambah usia, bertambah atau berkurang Pak Bu? Berkurang ya? Berkurang usia itu kan. Berkurang usia kita. Betul ya. Bisa bertambah, bisa bertambah angka ya, berkurangnya usia gitu kan ya. Nah, itu banyak organ-organ tubuh kita yang melemah. Salah satunya adalah
Gigi. Tapi sebetulnya kalau misalkan ada yang kuat tulangnya, giginya juga kuat ada ya. Tapi memang mayoritas semakin berkurangnya usia semakin melemah semuanya gitu ya. Dari mulai gigi juga sama. Ternyata apa kata guru saya itu jangan sampai kita Pak Bu down gitu ya, jangan sampai kita down atau mengurangi semangat gitu ya, dikarenakan apa? Sebetulnya itu adalah kemudahan dari Allah, Pak Bu ya. Ketika dikurangi rasa nikmat oleh Allah, itu salah satu rasa cinta kepada ya kita, Pak Bu ya, biar mudah ya, tidak terlalu kesulitan lagi dalam mengucapkan huruf ya, udah aja sesuai apa yang kita bisa. Makanya semakin berkurangnya usia, semakin banyak kemudahan dari Allah gitu, Pak Bu ya. Oke, siap, kita lanjutkan terakhir. Pak Bu ya, di sini ada nafsilla idgham bila guna, tidak usah didengungkan. Terus di sini ada lamma, jangan tergesa-gesa ya. Terus ada huruf ain, ini perlu dilatih juga karena memang tidak mudah juga untuk pengucapan ain karena posisinya ada di tenggorokan bagian tengah, gitu ya. Baik, sedikit kita percepat karena waktunya terbatas, Pak Bu ya. Alai, hati-hati, alai di sini jangan sampai memanjangkan atau memisahkan bukan memisahkan, merubah, Pak Bu ya. Makanya ada yang membaca seperti ini. Alaiha, alaiha, berarti dirubah hurufnya enggak? Alaiha. Berubah hurufnya menjadi hamzah. Alaiha hafiz, gitu ya. Bukan alaiha tapi alaiha. Makanya kenapa lin? Lin itu apa artinya? Lembut, lunak. Ya, lembut, lunak. Makanya lin itu alai. Mad bukan, Pak Bu? Bukan itu ya. Antara gabungan dari la dan ya, lai. Makanya lembut. Nah, itu ya. Makanya dibacanya alaiha. Alaiha gitu ya. Terus huruf H jangan sampai tertukar dengan ha. Jangan alaiha tapi alaiha. Alaiha. Di pangkal tenggorokan seperti hamzah. Dan tadi fil dibaca isti'ala, mengangkat pangkal lidah, dibaca tebal ya. Huruf dha itu terus rohwah, mengalir, tidak dipantulkan. Makanya posisi huruf dha di mana? Istiqalah itu apa? Istiqalah itu, Pak Bu? Nah, betul. Tadi huruf dha itu adalah ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Gini. Nah, Pak Bu ya. Terus pangkal lidahnya diangkat. Yang ini nih. Mana yang pangkal lidah? Ini nih. Saya zoomkan, Pak Bu. Nah, ini pangkal lidah. Nah, jelas, Bu, Pak Bu. Ini apa ini? Ini apa? Lak-lak atau apa ya? Ada juga yang menyebutkan amandel sad. Oke, nah itu ya. Epiglotis itu di dalam, Pak, di dalam. Epiglotis di dalam itu antara rongga. Ya itulah pokoknya. Ya agak susah. Ya, nah itu pokoknya pangkal lidahnya angkat. Fil bukan feed tapi fil. Nah, seperti itu ya. Baik, izinkan saya membacakan, Bapak Ibu sekalian, silakan monggo disimak terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, seperti itu, Pak Bu ya. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah ikut menyimak ya, terus ikut membacakan juga ya. Gimana, seru, Pak Bu? Seru. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan hasil yang baru, wajah baru ini bukan wajah saya ya. Ya, device ya. Wajah tetap segini-gininya, Pak Bu ya. Mungkin semakin sini ya semakin tua. Nah, cuman kalau ayah bunda semakin mudanya sudah terlewat lah gitu ya. Sudah muda gitu ya. Ayah bunda sudah muda gitu ya. Sudah mudanya sudah. Nah, bagi saya berarti mau tua berarti gitu ya, sudah senior. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Baik, seperti biasa ayah bunda mohon izin juga saya sambil beristirahat minum dulu. Bapak Ibu juga silakan ya, rebahan bukan rebahan ya. Ingat jangan rebahan, dikhawatirkan nanti ngantuk ya. Ini ya, untuk gerak-gerak dulu ya biar otot kita
aktif lagi gitu ya. Wah, atau Menyelesaikan aktif diri, atau gak aktif gitu ya. menyelesaikan diri. Nah gitu ya, silakan minum dulu. Cemilannya boleh bebas Bapak Ibu sekalian dikarenakan kita enjoy ya untuk belajar di Tasyin Akbar ini ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Sebelum kita lanjutkan ke talaki, nanti siap-siap ayah bunda untuk apa namanya? Bagi yang on cam monggo, bagi yang tidak pun juga nggak apa-apa dikarenakan tidak ada kewajiban untuk on cam ya, tapi dianjurkan memang on cam. Biar apa? Biar kita saling mengenal juga ya. Sebelumnya terima kasih kepada ayah bunda yang senantiasa setia menyimak sampai detik ini jam 21:13. Mudah-mudahan ada gambaran dan juga manfaatnya ya. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan di talakinya sesudah informasi jeda yang berikut ini sambil saya beristirahat ya. Baik, silakan kepada Kang Tian tafadhol. Afwan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Ari, jazakumullah khairan kasiron yang sudah memaparkan materinya serta memberikan ilmu kepada kita semua, dan ayah bunda pun juga semoga selalu ditingkatkan dari semangatnya ya ayah bunda yang masih alhamdulillah pada malam ini yang masih stay sampai partisipan sampai 125. Masya Allah, masih tetap semangat ya bunda. Masih insya Allah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya izin untuk menyampaikan beberapa informasi ataupun ayah bunda yang malam ini yang baru bergabung. Ada beberapa program di Sobat Ngaji ataupun yang malam ini yang belum bergabung di grupnya Kelas Akbar, boleh dicantumkan di chat kolom komentar juga bagi yang belum masuk grupnya, bahwa di program Sobat Ngaji ini saya izin sharekan terlebih dulu ya bunda ya. Sudah tampil ya ayah bunda. Di program Sobat Ngaji ini yang selalu rutinitas kita ya, dari satu pekan ini Kelas Akbar ini ada 3 kajian nih ayah bunda ya. Ada 3 kajian. Salah satunya ada di hari Rabu malam bedah tajwid yang malam ini kita laksanakan. Dan juga ada tasin ilminya, ilmi dan amali, ada di setiap hari Ahad malam. Dan waktunya pun juga sama ya ayah bunda, dari jam 8 malam waktu Indonesia. Kajian rutin. Kan boleh di-mute-kan terlebih dulu. Baik ayah bunda, dan kita lanjutkan kembali di Kelas Akbar selanjutnya. Ini ada maghrib mengaji ya, ada di hari Kamis dari jam 6.30 sampai jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Boleh ayah bunda kalau mau ingin mencatatnya ataupun yang baru bergabung boleh, ataupun di grupnya yang belum bergabung boleh nanti bisa chat admin pun juga ya ayah bunda ya. Ini adalah salah satu program di Sobat Ngaji. Dan ini Kelas Akbar ini sifatnya gratis. Ayah bunda boleh mengajak siapapun, teman-temannya, kerabatnya untuk bisa bergabung di Kelas Akbar ini. Insya Allah semoga yang ayah bunda sharekan akan menjadi amal jariah buat ayah bunda ya. Dan selanjutnya di Sobat Ngaji ini kami mempunyai program yang kedua, salah satunya adalah kelas private-nya nih ayah bunda ya. Bagi ayah bunda yang ingin bergabung di kelas private-nya, salah satunya ada Iqro, ada Tahsin juga ya, Tahsin Tajwid, ada kelas talakinya juga, dan yang terakhir ada kelas tasin makomatnya. Jadi di Sobat Ngaji ini kami baru mempunyai program
4 program kelas private-nya. Dan untuk tikror ini, semisal ayah bunda yang ingin bergabung, ini bagi ayah bunda semisal ingin mulai dari nol ataupun ingin mengkhususkan pembelajaran dari huruf hijaiyahnya, nanti insya Allah akan dibimbing oleh guru kita ya, yang nanti dikhususkan di kelas private-nya, nanti untuk pengenalan huruf hijaiyah ataupun mahrojnya sampai membaca lancar. Yang ingin memulai dari dasar, boleh ayah bunda bisa bergabung di kelas ikronya. Ataupun nanti ayah bunda sudah tamat nih, misalkan ada yang sudah bergabung di kelas private-nya, nanti akan ada kelanjutannya, statement di sobatnya kelanjutannya. Dan ini modul ikronya ya ayah bunda ya, ada beberapa modul ikronya, ada ikro 1, 2, sampai 3-nya. Ini tahap-tahapannya. Nanti akan dilanjutkan kembali perlahan-lahan ayah bunda ya. Kalau ingin belajar dari perlahan-lahan, insya Allah nanti akan memasuki tahap-tahapnya yang insya Allah akan memudahkan ayah bunda dalam membaca Al-Quran dengan lancar insya Allah. Dan di kelas tasin ini pun juga diperuntukkan untuk bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran. Semisal ayah bunda yang sudah bisa membaca Al-Quran, ini cocok buat menguatkan bacaan tajwid serta mengkonsistenkan bacaan, konsistenkan madnya. Dari pembelajarannya ini adalah dari mad 2 harokat ya ayah bunda. Dan modul pun juga ada modulnya yang sangat lengkap, dari pembahasannya mad 2 harokat, 4 sampai 5 harokat, 6 harokat, supaya ayah bunda bisa mengkonsistenkan dulu bacaan di kelas tajwid ini. Dan modulnya kalau di tasin ini modulnya paling lengkap ya ayah bunda ya, paling banyak pertemuannya, yang paling lengkap, dan nanti dilanjutkan kembali di kelas mahrojnya langsung ibu ya, ayah bunda ya. Dan yang ketiga ini ada kelas talakinya nih. Bagi ayah bunda yang ingin bergabung di kelas talakinya, nanti untuk latihannya ayah bunda akan semisal ayah bunda membaca, lalu nanti guru akan mengkoreksinya secara langsung, memperbaiki kesalahannya ya bunda ya, kesalahan dalam membaca Al-Quran huruf demi hurufnya. Kelas ini nanti ataupun pesertanya bisa langsung memperbaiki kesalahan dan menguatkan setiap hurufnya ya bunda ya, menguatkan makhrajnya. Dan untuk memasuki kelas talaki ini nanti ada placement testnya nih ayah bunda ya, ada placement testnya supaya kami akan mengetahui kemampuan ayah bunda biar tidak memberatkan ayah bunda. Dan yang terakhir kelas makomatnya nih ayah bunda. Kalau kelas makomat ini peserta nanti akan belajar pola irama ya ayah bunda, supaya nanti ayah bunda semisal ingin memperindah bacaannya dengan pola irama yang diserahkan di sobat ngaji itu, memakai pola irama kurdinya, salah satunya irama kurdinya ya ayah bunda ya. Dan kelas makomat pun juga sama, ada placement testnya terlebih dahulu. Untuk placement testnya nanti diarahkan untuk mengirimkan audio surah Maryam ayat 1 sampai 5. Ini cocok banget buat ayah bunda yang mau memperindah lantunan Al-Qur'annya dengan irama kurdi ya, salah satunya bagi ayah bunda yang ingin
meningkatkan keindahan bacaan Al-Quran. Dan selanjutnya ini adalah jadwal kelas barunya bagi ayah bunda yang ingin bergabung. Ini adalah jadwal kelas baru yang akan dimulai minggu ini ayah bunda ya. Bagi ayah bunda yang ingin bergabung, ini akan segera akan dimulai. Salah satunya ada kelas Iqro dan kelas tahsinnya. Kalau di kelas Iqro ada di hari Jumat pagi dan kelas tahsinnya ada di Selasa pagi. Silakan bagi ayah bunda yang ingin bergabung, ini kelasnya akan dimulai ya di pekan ini. Bagi ayah bunda yang ingin bergabung juga boleh untuk menghubungi langsung admin kami, admin Sobat Ngaji. Boleh di di screenshot ataupun ditulis ya ayah bunda ya. Saya izinkan sharekan juga di kolom chatnya untuk pendaftarannya ya bunda ya. Untuk pendaftarannya saya sharekan terlebih dahulu. Alhamdulillah, mungkin itu ayah bunda yang baru di-sharekan itu adalah salah satu program Sobat Ngaji. Dari program yang pertama itu ada kelas akbar ya. Kalau kelas akbar itu dari pesertanya kurang lebih dari 100 sampai 200 ya. Kalau untuk kelas private-nya itu kurang lebih maksimalnya 12 orang ya ayah bunda ya. Dari 12 orang. Jadi bagi ayah bunda yang ingin semisal ingin berinteraksi ataupun ingin seperti kelas akbar ini banyak pertanyaan-pertanyaan, boleh nanti bisa di kelas private lebih personal lagi karena pesertanya pun juga tidak banyak seperti kelas akbar ini. Jadi bisa yang ingin bertanya semua bisa terbagi seperti itu ya ayah bunda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai program kelas akbar ataupun kelas private-nya. Bagi yang ingin bergabung, silakan ada di kolom chatnya ataupun nanti akan di-sharekan di grupnya seperti itu ya. Baik, kita akan persilakan kembali ya ayah bunda untuk pembelajarannya. Kita lanjutkan kembali. Kita persilakan kepada Ustadz Ari untuk melanjutkan kembali. Tafadhol Ustaz. Ya, baik, syukran, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat informasinya Bapak Ibu sekalian, dan insyaallah mudah-mudahan mohon doanya juga kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan program-program Sobat Ngaji tentunya menjadi program solusi umat ya, yang tentunya kami pun juga mempunyai program besar gratis, begitupun juga kelas private pun juga sebetulnya sifatnya gratis ya, tapi dikarenakan kita mengajak kepada para asatid untuk mengajarkan kepada ayah bunda sekalian, tentunya kita pun juga memberikan atau mengajak ayah bunda untuk berinfak sedekah sebesar rasa syukur untuk di kelas private ini, yang insya Allah nanti akan diarahkan secara langsung ya alokasi itu kepada para asatidnya, kepada para asatid, bahwa bahkan kita pun juga ada alokasi untuk kepada sekolah-sekolah tahfiz ya yang sudah berjalan setiap bulannya insya Allah ya. Dan sedikit update juga ya Bapak Ibu sekalian, donasi yang masuk alhamdulillah untuk device-nya Sobat Ngaji, meskipun memang kita masih PR ya, masih PR banyak ya, ada kekurangan dana di pembangunan dikarenakan ada tambahan ya, dan juga untuk 4 studio yang lainnya yang belum kita isi juga. Nah, bagi ayah bunda masih ada kesempatan ya. Yang terkumpul saat ini alhamdulillah di sini ada 50.400.000 rupiah alhamdulillah ya saya ucapkan, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran ya. Oke, baik, itu Bapak Ibu sekalian, dan sudah terpakai untuk device ini yang sudah tadi di-sharekan oleh saya ya. Jadi sehingga insya Allah sudah bisa direalisasikan, dimanfaatkan, dan
kita doakan bersama-sama untuk ayah bunda, para donatur yang sudah mensupport kami dan sudah kita pakai juga untuk device-nya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga menjadi amal jariah. Tentunya ini pun juga menjadi inspirasi kepada yang lainnya, para pendakwah Al-Quran, seperti itu ya. Baik ayah bunda, terima kasih sudah menunggu. Kita akan lanjutkan kembali untuk talakinya ya. Baik, seperti biasa kita akan memberikan kesempatan kepada yang belum pernah bertalaki ya, terutama yang yang on cam, boleh untuk raise hand. Monggo Bapak Ibu sekalian, saya akan coba pilihkan ya. Atau boleh dibantu oleh Kang Tian, boleh Kang? Kita coba yang belum pernah ya. Baik Ustaz. Kita Oke, boleh raise hand ya untuk talaki. yang raise hand dulu boleh ayah bunda yang menggunakan raise hand. Ada lagi? Oke, di sini ada Ibu Ada dua ya Ustaz. Miss Niani ya, boleh Ibu Miss Niani? Iya Ustadz. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Lokasi warahmatullahi asal mana Ibu Miss Medan. Medan, Masya Allah, Barakallah ya. Medan tuh ya, bisa meluncur juga di Zoom-nya Bandung nih ya. Di Bandung kita ya, Alhamdulillah ya. Syukran Bu sudah bergabung. Udah lama atau baru bergabung Bu? Udah ada sih 3 bulan gitu. Oh gitu, Masya Allah ya. Nah kita itu kelas besar ini hari Rabu. Kalau hari Rabu sih kita baru jalan 2 tahun ya, 2 tahun. Nah kalau hari Ahad itu yang paling senior tuh, yang paling lama itu ya. Kita sudah 4 tahun Pak Bu ya untuk di kelas besar ini. Nggak kerasa loh ya. Nah ini di sini pun juga pasti ada yang senior ya, yang di tahun 2022 barangkali ya. Nah kita jalannya memang ketika waktu zaman COVID waktu itu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai. Di sini ada Ibu Miss Niani. Silakan Bu untuk dibacakan ayat 3 dan ayat keempat ya. Nah, ini biar tidak digeser, Ibu boleh membaca di mushaf ya. Boleh kalau misalkan kurang besar dikarenakan ini agak buram juga ternyata ya. Nah, boleh Jelas nanti. Ustaz, Jelas ya? Oke, siap. Boleh ya? Bagus itu, Ustaz. Bagus Oh, itu. gitu ya. Siap. Oke, monggo Bu. Dari ayat ketiga ya Ustaz. Ayat ketiga saja biar fokus ke pembahasan tadi. Ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, ma-nya dibaca panjang Bu. Ma lamma 'alaiha. In kullu nafsin lamma 'alaiha. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, diulangi, afwan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Fil agak tebal Bu. Fil. Assalamualaikum warahmatullahi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah gitu, Masya Allah, Barakallah ya. Baik, Alhamdulillah. Syukran Ibu Miss Niani ya. Alhamdulillah, bagus sekali. Baik, ada beberapa catatan untuk semuanya juga sama. Ini ada istilahnya apa ya? Ikhtilas ya. Ini sering terjadi nih di sini ya, ikhtilas. Yang mana ketika menyambungkan fa ke sin, ini sering terjadi ikhtilas ya, seperti nafs. Ah, ya, harusnya fa-nya dialirkan terlebih dahulu. Nafsilla. Nah, untuk pengucapannya seperti ini. Nafsilla. Nafsil. Nah, jadi disempurnakan untuk huruf fa-nya ya. Nah, tadi untuk Ibu Miss Niani sudah lumayan ya, sudah. Nah, cuma diingatkan ya. Dikhawatirkan ini memang sering terjadi pengucapan fa ke sin itu sering ikhtilas ya. Jadi nyambungnya ke sinnya cepat ya. Nafs harusnya nafsilla, tidak nafsilla. Nah, kan ya bisa terasa ya. Nafs fa-nya tidak belum sempurna ya, makanya fa-nya disempurnakan dulu. Baru silla. Nafsilla, apalagi lam juga tentunya masih ingat Pak Bu, al nafsilla, la bukan la,
la, tapi la. Jadi dari pinggir lidah ya, sisi lidah ujung ya, maksudnya depan itu menempel secara keseluruhan. La al ya, kalau dari segi makhraj kalau kita lihat, nah, kita biar lebih jelas yang besar ini ya. Nah, dari apa? Sisi lidah ini ya. Nah, sisi lidah ini nih. Nah, di sini sampai sisi lidah ini menempel ke gusi gigi sari atas ke sini, Pak Bu. Ya, di antara ya di gusi gigi sari atas di sini. Makanya untuk pengucapannya alla nafsillah gitu ya. Ini untuk pengingat untuk semuanya. Karena ini sering terjadi, bahkan waktu dulu daurah saya bersama Syekh Hanofa ini ngebahas ikhtilas ini ya, yaitu fa nyambung ke sinnya tidak sempurna ya, fa-nya disempurnakan dulu. Nafsillah baru digabungkan. Nafsillah akan berbeda dengan nafs. Bisa kerasa ya Ibu Bapak ya. Nafs itu ikhtilas ya. Nafsillamma. Oke. Itu saja Ibu untuk pembahasan tadi. Qalqalah sudah oke, tinggal ba-nya tadi mungkin terlalu berat sedikit ya. Jadi diringankan lagi. Seperti jim tadi sudah oke. An-najmus tsaqib. An-najmus tsaqib. Coba Bu satu kali lagi itu ba-nya. An-najmus tsaqib. Nah, masih qib tapi qib. Coba ringan. Qib. Nah, apa huruf qafnya jangan terlalu qi, tapi qib biasa. Qib. Nah, ringan. An-najmus tsaqib. An-najmus tsaqib. Seringan itu? Bisa kerasa Bu ya? Kerasa. Makanya pernah saya ingat Ibu Bapak sekalian, dulu ketika dikoreksi ya oleh seorang guru, salah satunya Syekh Hanofa, beliau mengatakan jangan berlebihan, harus natural dan ngalir. Saya bingung ya, natural, ngalir, jangan berlebihan. Gimana maksudnya gitu ya? Dan ternyata itu ya ringan sekali dalam pengucapan. An-najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ringan gitu ya. Jadi tidak berlebihan itu seperti ini Pak Bu. Nah, untuk orang yang belajar boleh-boleh saja ya. Untuk orang yang belajar boleh-boleh saja. Contoh misalkan ketika kita membaca yang tadi An-najmus tsaqib. Qiba itu untuk belajar menegaskan boleh, tapi nanti kalau kita sudah terbiasa itu harus ringan. An-najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, ringan kan ya, tidak hafiz. Oh itu ya, apalagi hafiz. Wah, dimonyongkan apalagi ya, seperti itu Pak Bu ya. Baik, alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan satu lagi di sini, sepertinya Kak Fatir nih, X11 ya. Apa ini Kak Fatir bukan? Ya, selanjutnya betul pasti ya. 12 kata pertama. Oke ya. Nah, Kak Fatir, kita berikan kesempatan yang lain dulu ya. Di sini ada yang raise hand nih. Ada Kak Hamidah dulu. Ya, Kak Fatir sudah sering soalnya, nanti ada yang komen lagi nih. Kok Kak Fatir terus? Ya, nggak apa-apa ya. Kak Fatir nyimak terus ya. Sip. Ini luar biasa nih. Kak Fatir sekarang usianya masih 18 tahun. Masih 18 tahun, bulan Desember mau 19. Oh, Masya Allah. Desember berarti ya. Semangat terus ya. Ini mudah-mudahan menginspirasi kepada yang lainnya ya. Baik, Ibu Hamidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Lokasi kota asal mana Bu? Palembang. Oh, Palembang. Oh, deket Bandung juga ya, deket dengan Bandung. Sama itu Palembang. Oke ya. Oh gitu ya, Masya Allah. Ya banyak juga nih yang di deket kita Bandung ya. Nanti pada main ke sini Bu, ya. Silaturahmi ke Cibiru ya, Cibiru Sobat Ngaji. Di sini kan sudah ada tempat ya, tempat buat kantornya. Insya Allah meskipun memang tidak besar ya, tapi Insya Allah cukup ya untuk silaturahmi ke sini. Masya Allah. Betul, di Bandung Cibiru Bu, di Bandung Timur ya.
ya, Bandung Timur. Ya, Bandung Timur, betul. Cibiru, Bandung Timur. Rencanakan aja offline. Nah, itu sebetulnya cita-cita sih Pak ya, cuman kita harus punya lagi menyusun tim dulu ya, biar Iya, tidak seperti sendiri. Bapak Ustaz. harus ini sebetulnya bisa ya kalau misalkan kita rencanakan terus kita akan jadikan koordinator mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang di kota-kota masing-masing, misalkan ya di daerah Jakarta siapa yang koordinasinya gitu bisa juga sih ya. Cuman oke, nanti sabar aja dulu ya. Insya Allah nanti kita akan coba programkan, dan tentunya yang paling utama Bapak Ibu tetap stay ya, tetap stay di Sobat Ngaji. Nanti barangkali ada informasi-informasi, bahkan sebetulnya itu salah satu cita-cita kita sih ya untuk di Sobat Ngaji, untuk bisa bersilaturahmi secara offline. Dan silaturahmi ini tidak sekedar silaturahmi, kita langsung aja bikin daurah gitu ya. Daurah yang memang nanti ayah bunda akan mendapatkan sertifikatnya gitu ya, mendapatkan itulah seperti itu. Insya Allah ilmunya juga nanti kita bisa secara offline gitu ya. Insya Allah pasti setuju, saya yakin ya Pak Bu ya. Ini sudah menunggu soalnya udah di tahun kemarin. Ya udah dari tahun kemarin Ustaz, kapan main ke Jakarta, kapan main ke Tangerang gitu ya, kapan main ke ke sana tuh di daerah ke Padang itu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan dan Allah mudahkan kita ya untuk bisa roadshow ke kota-kota ayah bunda insya Allah ya. Sekarang mohon doanya sedang sedang merancang tim gitu ya, tim yang insya Allah asatid saat ini sedang di upgrade Pak Bu ya. Makanya semua asatid harus bisa settingan-settingan yang kita punya saat ini gitu ya. Jadi biar canggih-canggih gitu ya asatid Sobat Ngaji, sehingga nanti untuk mengajarkan kepada ayah bunda itu ya lebih enak gitu ya, enak dan juga nyaman. Itu yang salah satu yang akan kita perjuangkan Pak Bu ya, karena visi misi Sobat Ngaji salah satu di antaranya adalah mengistiqomahkan Indonesia dengan Al-Quran, minimal mengistiqomahkan ayah bunda dengan fasilitas yang yang bagus ya, fasilitas yang nyaman, sehingga ayah bunda ya bisa tetap menjadi magnet ya kepada Sobat Ngaji. Jadi pengen lagi belajar meskipun pelajarannya ya dasar-dasar ya, tapi insya Allah mudah-mudahan yang dasar ini bisa menjadi istiqomah ayah bunda gitu ya, seperti itu. Oke, siap untuk Ibu Hamidah, monggo ya, ayat 3 dan ayat 4 ya, cukup 2 ayat saja dulu. Oke, ayatnya terlihat Bu, kalau tidak boleh di mushaf sendiri ya. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-najmus sakib. Sa-nya kepanjangan, hati-hati Bu. Saqib, tapi saqib dikit saja. Saqib. An-najmus sakib. Mus dialirkan dulu. Mutsaqib. Nah ini ya, ujung lidah tempelkan ke gigi. Mutsaqib. An-najmus saqib. Silakan. An-najmus sakib. Iya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Hati-hati, dengungannya kurang tahan, Ibu. In kullu. Coba. In kullu. Ya, digabungkan. In kullu nafsin lamma. Silla di idgham bila gunakan. Silla. In kullu nafsin lamma alai. Lam juga sama Bu, afwan. Lamma. Tahan dulu, tahan. In kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Masya Allah, tinggal ditebalkan. Feel tebal. Hafiz. Jangan mantul, feel ditahan dulu, coba seperti ini. Feel ditahan, feel. Gitu ya. Hafil. Nah itu ya, dilatih saja insya Allah.
Masya Allah Ibu ya. Alhamdulillah barakallahu fikum ya, alhamdulillah Ibu ya. Tadi sama ya catatannya, memang untuk secara keseluruhan yaitu di ba sukun tadi ya, di ba sukunnya, di pantulannya jangan terlalu berat, ringan saja. Thaqib, thaqib, an-najmu thaqib ya. Terus tadi berikutnya di ikhfa atau dengungannya jangan tergesa-gesa, ditahan terlebih dahulu gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, di sini menunjukkan waktu 21:43 menit. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan waktu-waktu lebih ini harap maklum ya Bapak Ibu ya. Dikarenakan mau pas sampai 21:30 itu agak-agak susah juga ternyata ya. Padahal ya ini udah lama juga, luar biasa 1,5 jam itu ya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah kita amalkan pada malam hari ini insya Allah akan menjadi amal soleh. Dan juga tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita semua. Dan sebagaimana pengingat untuk kita semua, untuk diri pribadi juga, kita niatkan ketika kita belajar, ketika untuk ibadah, tentunya kita niatkan untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bonusnya ya tentunya ilmu itu ya. Kalau misalkan ilmu ketika disampaikan ibu bapak bisa paham, berarti Allah sudah merizkikan kepada ayah bunda pemahaman ya, ilmu yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Terus kalaupun tidak ya, misalkan dari 100% hanya mendapatkan 20%, ada yang 50%, ada yang 70%, itu tak mengapa karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya memperjuangkannya dan juga mengikhtiarkannya Bapak Ibu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan pada malam hari ini keberkahan kita dapatkan, dan juga mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran untuk belajar. Karena Allah pun juga sudah berjanji walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an. Yang jadi catatan adalah fahali min mudzakir. Kita mau aja dulu Pak Bu ya. Mau aja dulu, terus mengusahakan dulu, mau bisa mau tidak insya Allah itu akan menjadi sudah Allah catat ya, kebaikan-kebaikan yang sudah kita usahakan, terus amalan yang sudah kita usahakan yang akan menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka dari itu insya Allah Bapak Ibu sekalian, tidak hanya detik ini kita belajar ya, mudah-mudahan Allah rezekikan juga ayah bunda bisa bertemu lagi di maghrib mengaji hari Kamis. Tadi di kolom komentar ada yang bertanya, itu gimana kalau ikut maghrib mengaji? Ikut ini aja, linknya sama kok ya, maksudnya di grupnya sama gitu ya. Jadi nanti akan di-sharekan linknya. Terus barangkali ayah bunda yang belum ikut gabung di grupnya boleh minta ke admin ya, minta dimasukkan ke grup biar mendapatkan informasi-informasi update-nya gitu ya, programnya. Nanti maghrib mengaji itu di hari Kamis ya. Nah sepertinya nanti di hari Kamis kita lihat ya untuk kondisinya, dikarenakan nanti bisa jadi yang mengisi itu tidak hanya saya, asatid yang lain pun juga harus mengisi gitu ya. Dan insya Allah ayah bunda sekalian tetap semangat, dan program kita alhamdulillah lama kelamaan nambah terus ya. Program kelas besar itu yang asalnya hanya Ahad saja satu kali, sekarang di hari Rabu, Kamis dan juga Ahad, jadi 3 kali Pak Bu ya. Dan persiapan juga mudah-mudahan Allah rezekikan sampaikan kita ke bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu pasti programnya tidak akan lepas atau tidak akan jauh dengan program-program yang sebelumnya. Jadi 1 hari 3 kali. Kalau kita kelas akbar saat ini 1 minggu 3 kali, kalau nanti 1 hari di bulan Ramadan 3 kali Pak Bu kelas besarnya. Dan kita akan belajar lagi murojaah, terus tadarusnya. Wah Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke bulan Ramadan nanti ya. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh 2 orang boleh ya. Ustaz, ada yang mau ditanyakan? Ya gimana Ustaz, Kak Fatir? Ustaz, di surah Fatir ayat 46 itu bacanya kayak gimana ya? Di surah Fatir. Surah Fatir halamannya saja coba disebutkan biar mudah Kak Fatir. Halaman berapa? Apa Ustaznya ini nggak ada HP di Qurannya? Oh, ada halamannya di situ biasanya. Oke, surah Fatir sebentar. Surah keberapa? Surah ke-35. Ke-35 ya. Ayat? Kalau nggak salah ayat 44 antara 44 sama 45. Oke, akhir berarti ya, 44, 45. Oke, di mana Kak Fatir? Ya, yang 43. 43, oke.
Itu baca gimana Ustaz? Oh, di awal Ada yang harkat itu atas istikbaron. Istikbaron. Nah, ini nanti pembahasannya hamzah wasal. Nah, ini kalau kita bahas saat ini sepertinya Kak Fatir manjang ya. Ya. Oke, nanti kita skip dulu ya Kak Fatir ya. Insya Allah nanti pembahasan materi berikutnya kita akan coba aturkan ya. Karena hamzah wasal ini pembahasannya lumayan agak panjang ya Kak Fatir ya. Mantap, mantap. Ya pertanyaannya. Berarti dia hari Ahad Ya. ya Ustaz. Insya Allah nanti sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh tim ya. Nah, ini dibacanya pokoknya Kak Fatir dibaca kasroh. Nah, kenapa kasroh? Ya nanti alasannya kita bahas di waktu yang lain insya Allah ya. Jadi dibacanya istikbaron. Oke. Baik, satu lagi barangkali di antara Bapak Ibu mau bertanya. Terakhir kita tutup ya. Oke, di sini ya boleh Bu. Dobet tadi apa ya Ustadz? Oh, dobet. Oke, siap. Kita bahas sedikit ya. Tadi kita ngebahas terkait dengan dobet ya. Nah, ini susunan perjalanan tulisan juga ya. Jadi ada yang pertama tadi Kak Fatir sebutkan. Yang pertama apa? Dobet. Rosem dulu. Rosem dulu ya. Tastir. Nah, rosem, afwan. Rosem yang kedua. Dobet. Ya, terus yang ketiga tashkil. Oke, siap Bu ya. Rosem itu adalah goresan. Ya. Goresan atau apa? Bentuk ya, bentuk huruf. Contoh seperti ini, ya. Nah, bentuk huruf yang seperti ini apa saja? Ba, ta, sa, terus apa lagi? Fa. Nah, ini apa namanya? Rosem, ya. Sedangkan dobet itu adalah tanda baca atau i'rob gitu ya. Nah, seperti halnya bentuk yang tadi rosemnya seperti ini atau apa goresannya seperti ini, ada titiknya, berarti huruf apa? Ba. Ada harokatnya, berarti huruf ba. Harokatnya kasroh, berarti bi. Harokatnya domah, berarti bu. Itu adalah dobet Bu, tanda baca atau i'rob, ya. I'rob gini. I'rob. Fuan. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan tashkil, apa tadi Kak Fatir tashkil? Simbol. Nah, simbol di dalam Al-Quran apa saja contohnya? Waqaf. Apa namanya? Waqaf, tashil, saktah. Ya. Imalah. Tuh, ya, terus apa lagi? Ayat sajdah. Terus apa? Juz. Nah, kan ada al-juz ya, waqaf ain ya. Atau tanda ain, tanda ruku gitu ya. Nah, itu adalah tashkil. Nah, gitu. Ya, sudah paham Bu? Dobet? Sudah, alhamdulillah. Oke, i'rob ya, tanda baca. Oke, sama-sama Ibu. Alhamdulillah ya. Cukup ya? Cukup aja. Cukup, jangan diteruskan soalnya sudah mau 2 jam ya soalnya. Alhamdulillah. Ini sepertinya pada betah soalnya ini ya. Apa namanya? Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini karunia Allah ya, memberikan ketenangan dalam belajar ya, yang biasanya pada malam hari ini pada ngantuk, mungkin sebagiannya ya pada ngantuk, tapi insya Allah ngantuknya kita pada malam hari ini ikut gabung berpahala gitu ya, berpahala insya Allah ya. Adalah wujud keikhlasan Pak Ustadz ini. Oh, Masya Allah, alhamdulillah ya. Doakan saya Bu, doakan saya mudah-mudahan sebagaimana keinginannya apa namanya mengistiqomahkan semuanya dengan Al-Quran, mudah-mudahan saya pun juga istiqomah, karena istiqomah itu berat ya, tidak mudah ya, dikarenakan istiqomah lah yang betul-betul membawa kita nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah Subhanahu wa taala ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah ya. Karena kalau misalkan kita ngukurnya hasil berat Pak Bu ya, Ibu Bapak sekalian belajar di Sobat Ngaji ngukurnya hasil nih, ketika belajar hasil gak dapat udah kecewa, gak akan datang lagi, gak akan hadir lagi. Tapi kalau misalkan kita ngukurnya adalah selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan apa namanya
ya kemudahan, kelancaran untuk beristiqomah ya terus menerus ya, meskipun hasilnya misalkan hanya beberapa persen gitu ya, tapi insya Allah istiqomah itulah yang akan menyampaikan kita kepada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang tentunya selalu support ya, tentunya khususnya kepada saya mungkin ya pada malam hari ini, yang tentunya mohon doanya mudah-mudahan saya selalu kuat, selalu fit, dan selalu diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah untuk menerima ilmu-ilmu yang baru ya, sehingga nanti bisa di-sharekan kepada ayah bunda. Meskipun di sini saya saya mengakui ya ilmu saya sangat sedikit sekali gitu kan ya, sangat fakir, sangat tentunya banyak ketidaktahuannya. Jadi mohon maaf apabila ada kekeliruan, dan juga apabila ada kekeliruan boleh langsung dikoreksi, karena saya senang sekali dengan koreksi, karena koreksi itu menumbuhkan bukan menjatuhkan. Insyaallah ya, saling semangat, saling support, insyaallah kita saling bersama di sini. Khairukum man ta'allamal Quran, yang insyaallah wa'alamuhu juga di sini belajar dan mengajarkan sudah kita praktekkan. Mudah-mudahan sebagaimana sabdanya Rasulullah, manusia yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena di Sobat Ngaji ini terjadilah perjalanan itu. Mudah-mudahan harapannya kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di hadapan manusia, ingat ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat terus, sampai jumpa kembali di hari Kamis maghrib mengaji nanti di programnya Sobat Ngaji ya. Siapapun gurunya tetap insya Allah ayah bunda niatkan untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nanti juga hari Ahad ada materi-materi baru, mudah-mudahan manfaat ya. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau disebut betah bersama ayah bunda masih betah, tapi tentunya jangan sampai kita memaksakan diri, tetap kita harus beristirahat, karena saya pun juga harus pulang. Dikarenakan saat ini di studio baru ini di Cibiru, saya harus pulang ke Ciganitri ya, sekitar berapa belas kilo ya Atian ya. Jadi memang harus pulang nih ayah bunda ya. Jadi sehingga kita cukupkan saja. Insya Allah mohon doanya mudah-mudahan saya sehat, bisa sampai pulang dengan selamat, dan insya Allah bisa kembali lagi mengajarkan kepada ayah bunda ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Saya tutup juga untuk pertanyaannya, dicatat saja biar tidak lupa, nanti bisa ditanyakan di pertemuan yang berikutnya atau via Japri pun juga boleh kita terima insya Allah ya. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Saya Ari Abdullah undur pamit. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ayah bunda. Fatir, semangat selalu Kak Fatir. Ya. Waalaikum ayah bunda. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Syukron Ustaz. Ustaz. Amin amin amin. Atas Ya amin ya ilmunya, rabbal alamin. jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Selalu sehat. Wa iyaka Pak. Afwan. Alhamdulillah. Semangat terus Pak Ustadz. Keikhlasannya Saya mudah-mudahan ya menjadi bunda. istiqomah bagi kami semua. Amin Amin. insyaallah Bu. Syukran. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih kepada ya bunda atas doa-doa. Saya pulang Pak Ustadz ke Palembang nih. Masya Allah, ini rindunya sudah harus ketemu nih. Masya Allah. Rindunya Ya, harus ketemu. program Siap insya Allah, roadshow ya insya Allah. Ustaz. Insya Allah, ya Nanti itu jadi program catatan ya. roadshow. Mohon doanya saja. Mudah-mudahan kita timnya Daerah solid. Tangerang juga Ustaz. Jangan Oh, lupa Masya mampir. Allah ya. Tangerang, Jakarta, Dekat ya. Padang ya, Kalimantan, apalagi NTT pun juga. Oh, Buset. luar biasa ya. Oke, Bisa oke. ketemu ya Ustaz ya. Amin, Ketemu insya Allah ya. jemaah keluarga Amin, besar insya Allah, insya Allah. Sobat Ngaji. Masya Allah. Amin, syukran ya. Monggo Kang Tian, ya dikhawatirkan memanjang lagi nih. Ya, Afwan. Allah, ini Itu Pak. semangatnya selalu berseru-seru ya ayah bunda ya. Apalagi kita di Sobat Ngaji ini mempelajari Al-Quran. Dan ayah bunda pun juga tentunya kesempatan ini, waktu luang ini kita terus manfaatkan sebaik-baiknya ya ayah bunda. Apalagi kita semakin bertambah usianya ataupun tak lain kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya bunda ya. Jadi kita harus selalu menambah ilmu ataupun terus beribadah tanda Allah memberikan kasih sayang kepada kita semua. Dengan pertemuan ini, dengan adanya Sobat Ngaji, mudah-mudahan Sobat Ngaji ini adalah solusi buat ayah bunda semua ataupun yang lainnya yang ingin
mempelajari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih ya sebelumnya Ayah Bunda yang sudah hadir, ataupun malam ini Ayah Bunda melawan rasa kantuknya untuk mempelajari bersama sobat ngaji. Mohon maaf ya Ayah Bunda bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan dari hati Ayah Bunda, mohon segalanya dimaafkan ya Ayah Bunda ya. Dan terus berjuang Ayah Bunda ya dalam belajarnya, dan selamat berjumpa kembali nanti di pertemuan selanjutnya. Semoga Ayah Bunda pun juga selalu diberikan kesehatannya, serta setiap langkah Ayah Bunda selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditutup lagi dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali ya Bunda ya. Jazakallah khair Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Jaga kondisi, selalu. jaga kesehatannya, Saudara-saudara. makannya teratur Ayah Bunda ya. Tetap semangat ya, tetap semangat, tingkatkan terus semangatnya. Mohon izin mengucapkan. Ya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Saudara-saudara yang ada di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi Salam Bu Silawati. wabarakatuh. Dari Palembang. Oke. Ayo Bu. Izin keluar ya duluan pulang. Yo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ayah Bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk Ayah Bunda. Program yang pertama adalah program kelas Tikror. Apa itu kelas